warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Paletehan. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur, mulai dari siklus akuntansi, manfaat neraca lajur, dan langkah-langkah penyusunan neraca lajur. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi terbagi menjadi 6. Yang pertama ada transaksi bisnis, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, neraca jalur, dan laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan perubahan, rugi laba, dan laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan neraca lajur. Neraca lajur, 1. Manfaat neraca lajur. A. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. B. Menghubungkan akun dan penyesuaian serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan dalam hal kegiatan perencanaan dan pengorganisasian audit. 2. Penggunaan neraca lajur. Neraca lajur dibuat pada akhir periode akuntansi sebelum atau sesudah proses penyesuaian. Selanjutnya, di sini ada format neraca lajur dan ada kolomnya juga. Di dalam kolomnya terdapat perkiraan, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, neraca. Di dalam neraca saldo terdapat debit dan kredit. Dan penyesuaian ada debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian ada debit kreditnya juga, rugi laba ada debit kredit, dan neraca ada debit kreditnya juga. Selanjutnya teman-teman, ada 5 langkah penyusunan neraca lajur. Memasukkan neraca saldo, memasukkan akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Di sini ada buku besarnya dalam kolom neraca saldo. Ada nama akun, debit, dan kredit. Di dalamnya ada kas sebesar 2 miliar rupiah. Sewa dibayar di muka 4.800.000 rupiah. Bus 1.400.000.000 rupiah. Utang usaha 56 juta rupiah. Modal Pak Anton masuk ke dalam kredit 1.370.000.000 rupiah. Dan pendapatan jasa angkutan 39.200.000 rupiah. Beban gajinya masuk ke dalam debit sebesar 3.000.000 rupiah. Jadi total semuanya 3.064.200.000.000 rupiah. Nah, yang kedua, memasukkan penyesuaian. Memasukkan penyesuaian ke kolom penyesuaian dengan selalu mengacu ke ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Contoh, akuntan PO Ramayana membuat 4 penyesuaian pada akhir Mei 2016. Beban perlengkapan kantor sebesar 11.100.000 rupiah. Sewa dibayar di muka sebesar 300.000 rupiah. Pendapatan jasa 40 juta rupiah. Beban penyusutan bus sebesar 10.100.000 rupiah. Dan di sini saya akan menjelaskan kolom penyesuaian dalam neraca lajur. Di dalam kolom tersebut ada neraca, saldo, neraca, dan penyesuaian. Ada nama akun, debit, kredit, debit, dan kredit. Di situ juga ada kas masuk ke dalam debit sebesar 2 miliar rupiah. Sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000 rupiah dan masuk ke dalam neraca penyesuaiannya sebesar 300.000 rupiah. Dan bus sebesar 1.400.000
juta rupiah dan perlengkapan kantor sebesar 56 juta rupiah. Ada utang usaha masuk ke dalam kredit sebesar 1.370.000 rupiah dan modal Pak Anton 1.655.000 rupiah. Pendapatan jasa angkutannya sebesar 39.200 juta rupiah. Beban gajinya masuk ke dalam debit sebesar 3 juta rupiah. Jadi total semuanya 3.064.200 juta rupiah. Dan beban perlengkapan kantornya masuk ke dalam neraca penyesuaian debit sebesar 11.100.000 rupiah. Beban sewanya pun sebesar 300.000 rupiah. Beban penyusutan bus sebesar 10.100.000 rupiah. Di dalam kreditnya ada 10.100.000 rupiah. Piutang usaha 40 juta rupiah. Jadi total semuanya sebesar 61.500 juta rupiah. Selanjutnya, yang ketiga, membuat neraca lajur setelah penyesuaian. Neraca lajur setelah penyesuaian disusun dengan cara menggabungkan saldo yang terdapat di kolom penyesuaian untuk setiap akun yang ada di neraca lajur. Di sini ada kolomnya juga, ada neraca saldo, neraca penyesuaian, neraca saldo, dan setelah disesuaikan. Ada debit, kredit, debit, kredit, debit, dan kredit. Kas masuk ke dalam debit dan debit di neraca saldo sebesar 2 miliar rupiah. Sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000 rupiah. Di dalam kreditnya ada 300.000 rupiah. Di debit neraca saldonya ada 4.500.000 rupiah. Bus di dalam debit sebesar 1.400.000 rupiah dan di neraca saldo debitnya 1.400.000 rupiah. Perlengkapan kantornya masuk ke dalam debit sebesar 56 juta rupiah. Masuk juga ke dalam penyesuaian kredit sebesar 11.100.000 rupiah. Di neraca saldo debitnya 44.900 juta rupiah. Modal Pak Anton sebesar 1.655.000 rupiah dan di dalam setelah disesuaikannya kredit sebesar 1.655.000 rupiah. Pendapatan jasa angkutannya sebesar 39.200.000 rupiah. Kreditnya 40 juta rupiah. Kreditnya 79.200.000 rupiah. Jadi total semuanya sebesar 3.064.200.000 rupiah. Beban perlengkapan kantor masuk ke neraca debit sebesar 11.100.000 rupiah dan di neraca saldo debitnya 11.100.000 rupiah. Beban penyusutan bus sebesar 10. Beban sewa sebesar 300.000 rupiah. Beban penyusutan bus sebesar 10.100.000 rupiah. Akumulasi penyusulan bus sebesar 10.100.000 rupiah. Setelah disesuaikan kreditnya sebesar 10.100.000 rupiah. Piutang usaha masuk ke neraca debit sebesar 40 juta rupiah. Di neraca saldo debitnya 40 juta rupiah. Jadi total semuanya 3.114.300.000 rupiah. Nah, selanjutnya teman-teman,
Yang keempat, memindahkan angka-angka pada saldo neraca setelah penyesuaian ke laporan keuangan. Langkah ini dilakukan dengan cara akun pendapatan dan beban diletakkan di kolom laba rugi. Akun aset, liabilitas, modal pemilik, dan freight diletakkan di kolom laporan posisi keuangan sesuai dengan posisinya atau debit kredit. 5. Menghitungkan laba atau rugi neto. Langkah selanjutnya menjumlahkan sisa debit dan kredit pada kolom laporan laba rugi. Selisih antara sisa debit dan kredit adalah laba tahunan berjalan atau rugi neto. Jika sisi kredit atau akun pendapatan lebih besar dari debit atau akun beban, maka diperoleh laba berjalan. Jika sebaliknya, maka diperoleh rugi neto. Selanjutnya ada laporan keuangan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka laporan rugi laba menyajikan laba periode berjalan. Dan jika beban lebih besar dari pendapatan, maka laporan laba rugi menyajikan rugi neto. Contoh laporan laba rugi. Di sini PO Ramayana laporan laba rugi bulan 31 Mei 2016. Pendapatan jasa sebesar 79.200.000 rupiah. Beban-bebannya, beban gaji sebesar 3 juta rupiah, beban perlengkapan kantor sebesar 11.100.000 rupiah, beban sewa sebesar 300.000 rupiah, beban penyusutan bus sebesar 10.100.000 rupiah. Total semua bebannya sebesar 24.500.000 rupiah. Laba periode berjalannya sebesar 54.700.000 rupiah. Nah teman-teman, saya selanjutnya akan menjelaskan contoh PO Ramayana neraca lajur bulan 31 Mei 2016. Di dalam kolomnya ada neraca, saldo, neraca, penyesuaian, neraca saldo, setelah disesuaikan, laporan, laba rugi, dan laporan keuangan dan posisi. Di dalam kolomnya ada kas sebesar 2 miliar rupiah, sewa dibayar di mukanya sebesar 4.800.000 rupiah, di penyesuaiannya 300 juta rupiah, neraca saldo debitnya sebesar 4.500.000 rupiah, laporan keuangan 4.500.000 rupiah. Bus sebesar 1.400.000 rupiah, neraca saldonya sebesar 1.400.000 rupiah. Perlengkapan kantor sebesar 56 juta rupiah, penyesuaian kreditnya sebesar 11.100.000 rupiah, neraca saldonya 44.900.000 rupiah, laporan keuangan debitnya 44.900.000 rupiah. Utang usaha sebesar 1.370.000 rupiah, setelah disesuaikannya 1.370.000 rupiah. Modal Pak Anton masuk ke saldo kredit sebesar 1.655.000 juta rupiah. Pendapatan jasa angkutannya sebesar 39.200.000 rupiah, itu masuk ke saldo. Penyesuaian kreditnya sebesar 40 juta dan 79.200.000 rupiahnya masuk ke setelah disesuaikan kredit. Beban gajinya 3 juta rupiah, neraca saldo debitnya sebesar 3 juta rupiah, laporan sebesar 3 juta rupiah. Jadi total semuanya sebesar 3.064.200.000 juta rupiah. Beban perlengkapan kantor masuk ke neraca debit sebesar 11.100.000
Rp100.000, beban sewa sebesar Rp300 juta, beban penyusutan bus sebesar Rp10.100.000, neraca saldo sebesar Rp10.100.000, laporan debitnya Rp10.100.000, akumulasi penyusutan bus sebesar Rp10.100.000 setelah disesuaikan kreditnya sebesar Rp10.100.000, piutang usaha masuk ke neraca debit sebesar Rp40 juta. Jadi total semuanya Rp3.075.100.000. Dan selanjutnya ada laporan perubahan modal pemilik. Laporan yang menyajikan perubahan yang terjadi pada modal pemilik pada suatu periode tertentu atau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun. Contohnya PO Ramayana, laporan perubahan modal pemilik 31 Mei 2016. Modal Pak Anton per 1 Mei tahun 2016 sebesar Rp1.655.000 ditambah laba neto Mei tahun 2016 sebesar Rp54.700.000 dikurangi Prime Mei 2016 sebesar Rp0. Kenaikan modalnya sebesar Rp54.700.000. Modal Pak Anton per 31 Mei 2017-nya sebesar Rp1.709.700.000. Yang selanjutnya, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu posisi aset, liabilitas, dan modal pemilik dari suatu perusahaan yang terklasifikasi atau classified balance sheet. Klasifikasi laporan keuangan. Aset lancar adalah kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan untuk dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun operasional perusahaan. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. 3. Aset tak berwujud. Contohnya hak paten, merek dagang atau brand, hak cipta, rahasia dagang, dan goodwill. Yang keempat, ada liabilitas lancar. Tanggungan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan keuangan atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contohnya utang usaha, utang bank, pendapatan diterima di muka, utang pajak. Yang kelima, liabilitas jangka panjang. Tanggungan yang diperkirakan akan diselesaikan atau dilunasi lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contohnya utang obligasi dan utang bank yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, modal pemilik. Bagian hak pemilik adalah perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.